Di balik ambisi cinta seorang pembantu, tersembunyi ilmu hitam yang mematikan. Demi majikan kaya raya, ia nekat gunakan pelet semar mesem. Tapi ia lupa, setiap pelet punya harga, dan harga itu adalah kewarasan dirinya sendiri. Senja merayap perlahan, menarik tirai jingga dari langit desa yang damai. Di dapur rumah megah milik Mas Edi, Rahma melamun. Usianya sudah menjelang 40 tahun, tetapi ia masih saja betah melajang. Rahma bukan wanita yang tak laku. Beberapa pria dari desa tetangga sempat melamarnya. Bahkan orang tuanya sudah menyiapkan perjodohan dengan anak kepala dusun. Namun, semua lamaran itu ia tolak mentah-mentah. Hatinya telah terpatri pada satu sosok, Mas Edi, majikannya sendiri. Rahma menatap pantulan dirinya di permukaan wastafel yang basah. Wajahnya biasa saja, bahkan cenderung kurang menarik jika dibandingkan dengan Santi, istri Mas Edi. Rahma sadar diri. Ia hanya seorang pembantu, dengan paras yang tak menawan dan pendidikan seadanya. Namun, mimpinya melambung tinggi. Ia membayangkan hidup di rumah mewah ini sebagai nyonya, bukan lagi sebagai pembantu. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki harta berlimpah, perhiasan berkilauan, dan pujian dari para tetangga. Semua itu, pikirnya, hanya bisa didapatkan jika ia menjadi istri Mas Edi. Santi, istri Mas Edi, adalah kebalikan dari Rahma. Wanita itu cantik, ramah, dan berasal dari keluarga terpandang. Setiap kali Santi tersenyum, Rahma merasa hatinya seperti diremukan. Rasa iri itu bagai benalu yang tumbuh subur di dalam jiwanya. Ia seringkali mengintip dari balik tirai, melihat bagaimana Mas Edi dan Santi bercanda tawa di halaman belakang bersama anak semata wayang mereka. Pemandangan itu memicu desakan di dalam diri Rahma. Ia merasa waktu terus berjalan, dan jika ia tidak bertindak sekarang, mimpinya akan selamanya menjadi angan-angan. Orang tua Rahma sudah putus asa. Setiap pulang ke rumah, yang ia dengar hanyalah ceramah tentang pentingnya menikah. Mereka tak mengerti bahwa Rahma tidak menginginkan pernikahan biasa. Ia menginginkan pernikahan yang bisa mengangkat derajatnya, pernikahan yang bisa membawanya keluar dari kehidupan yang ia anggap miskin dan membosankan. Ia bahkan tak peduli jika harus menjadi istri kedua. Baginya, yang terpenting adalah status dan kekayaan. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan kamar Mas Edi dan Santi, matanya tak sengaja menangkap sebuah majalah dengan artikel tentang harta karun kuno. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah iklan di halaman belakang. Iklan yang menawarkan jasa spiritual untuk membuka aura dan memikat lawan jenis. Matanya terpaku pada tulisan yang tebal dan mencolok, pelet semar mesem, solusi akhir untuk mendapatkan cinta sejati. Jantung Rahma berdebar kencang. Pikiran-pikiran gelap mulai menguasai benaknya. Ia berpikir, ini adalah satu-satunya jalan. Jalan pintas yang bisa mengubah nasibnya. Rahma menyobek iklan itu dan menyimpannya di balik seragam pembantunya. Ia tidak lagi mendengar nasihat orang tuanya, ataupun suara hati kecilnya yang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan salah. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin semua yang dimiliki Santi, suami yang tampan, anak yang lucu, dan kehidupan yang bergelimang harta. Ia ingin menjadi ratu di rumah ini, bukan lagi pelayan. Beberapa hari kemudian, Rahma diam-diam mengambil cuti dengan alasan orang tuanya sakit. Ia tidak berbohong, hatinya memang sakit karena tak kunjung mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia pun berangkat ke sebuah desa di kaki gunung, mencari alamat yang tertera di iklan tersebut. Perjalanan itu penuh dengan ketakutan dan keraguan, tetapi setiap kali ia membayangkan senyum Mas Edi dan wajah Santi yang sedih, langkahnya semakin mantap. Rahma kini sepenuhnya tenggelam dalam ambisinya, tak peduli apapun konsekuensi yang harus ia hadapi. Ia percaya, dengan pelet itu, ia akan mendapatkan semua yang ia impikan. Ia akan menjadi nyonya di rumah Mas Edi selamanya. Tangan Rahma bergetar saat ia menyusuri jalan setapak yang ditutupi lumut. Udara dingin pegunungan menusuk tulang,
Tetapi getaran dalam hatinya lebih kuat dari hawa dingin itu. Ia membawa selembar kertas lusuh, sobekan iklan yang ia dapatkan dari majalah milik Mas Edi. Di sana tertera alamat seorang dukun yang terkenal ampuh. Tempat itu jauh di atas bukit, tersembunyi di balik pepohonan rindang, dan konon hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki niat kuat. Setelah berjalan hampir 2 jam, Rahma sampai di sebuah gubuk reot yang terbuat dari bambu. Asap kemenyan mengepul dari dalam, menciptakan suasana mistis yang mencekam. Seorang pria tua dengan rambut gondrong dan mata tajam menyambutnya. Tanpa banyak bicara, pria yang dipanggil Ki Jalu itu seolah sudah tahu apa maksud kedatangan Rahma. "Niatmu terlalu besar, Enduk," ucap Ki Jalu dengan suara serak, "dan niat yang besar itu bisa jadi petaka." Rahma menunduk, tak berani menatap mata Ki Jalu. Ia menceritakan semua ambisinya, tentang Mas Edi, tentang Santi, dan tentang keinginannya untuk menjadi nyonya rumah yang kaya raya. Ki Jalu hanya mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sesekali menghela napas panjang. "Ilmu ini bukan main-main," lanjut Ki Jalu sambil menunjuk tumpukan tulang dan sesajen di sudut gubuk. "Pelet semar mesem bisa membuat seseorang tunduk dan tergila-gila padamu. Tapi, ada risikonya. Jika pelet ini gagal, ia akan berbalik menyerangmu. Wajahmu akan menua, akal sehatmu akan hilang, dan hidupmu akan berakhir sendirian dalam penyesalan." Rahma bergidik mendengar ancaman itu. Ada sedikit keraguan yang merayap di hatinya. Namun bayangan Mas Edi yang memujanya kembali mendorongnya untuk maju. "Saya siap, Ki," jawab Rahma mantap. "Saya akan menanggung semua risikonya." Ki Jalu tersenyum kecut. Ia menyadari bahwa Rahma sudah terbutakan oleh ambisi. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dari dalam lemari. Di dalamnya ada sebilah keris kecil dengan ukiran semar di gagangnya, serta minyak wangi berwarna kekuningan. Ia memberikan keris itu kepada Rahma, serta mengajarkan mantra dan tata cara penggunaannya. "Setiap malam, kau harus membaca mantra ini di depan fotonya," kata Ki Jalu. Suaranya kini terdengar seperti bisikan yang menakutkan. "Setelah itu, oleskan minyak ini pada benda yang sering ia sentuh. Jangan sampai ada yang tahu, apalagi istri dan anaknya. Jika mereka curiga, pelet ini bisa goyah." Rahma mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan Ki Jalu. Ia merasa ada aura dingin yang menjalar dari keris itu, tetapi ia mengabaikannya. Yang terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan Mas Edi, tidak peduli dengan cara apapun. Setelah membayar Ki Jalu dengan seluruh uang tabungannya, Rahma turun dari bukit. Hatinya dipenuhi perpaduan antara ketakutan dan kegembiraan. Ia tak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu ke dalam kegelapan yang mengerikan. Setelah kembali dari perjalanan panjangnya, Rahma menyimpan keris dan minyak pelet pemberian Ki Jalu di dalam laci lemari pakaiannya. Malam itu, saat semua penghuni rumah sudah terlelap, Rahma dengan jantung berdebar kencang mengeluarkan foto Mas Edi yang ia curi dari album keluarga. Ia duduk bersila di lantai, menyalakan sebatang lilin, lalu mulai membaca mantra yang diajarkan Ki Jalu. Suara Rahma berbisik, pelan dan terputus-putus, seolah takut ada yang mendengar. Tiba-tiba, lilin di depannya berkedip-kedip kencang, seolah ditiup angin kencang padahal jendela kamarnya tertutup rapat. Rahma menahan napas. Ia merasa ada aura dingin yang menyelimuti seluruh ruangan. Bulu kuduknya merinding, tetapi ia memaksakan diri untuk menyelesaikan mantra tersebut. Setelah selesai, Rahma mengoleskan minyak pelet ke foto Mas Edi, berharap mantra itu bekerja. Keesokan harinya, Rahma mulai menjalankan tugasnya seperti biasa. Pagi-pagi sekali, ia mengoleskan minyak yang tersisa ke gagang pintu kamar Mas Edi dan Santi, juga ke cangkir kopi yang selalu diminum Mas Edi. Ia melakukannya dengan hati-hati, memastikan Santi tidak melihat. Sejak saat itu, setiap malam ia melakukan ritual yang sama. Setiap kali ritual selesai, ia merasa tubuhnya semakin lelah, dan sesekali mendengar bisikan-bisikan aneh yang tak jelas sumbernya. Ia mencoba mengabaikan semua itu,
fokus pada tujuannya. 1 minggu berlalu, dan Rahma melihat perubahan pertama pada diri Mas Edi. Pria itu mulai sering meliriknya. Awalnya hanya sekilas, lalu pandangan itu berubah menjadi tatapan yang lebih lama dan dalam. Rahma pura-pura tidak sadar, tetapi di dalam hati ia bersorak. Pelet itu mulai bekerja. Ia merasa bangga dan bersemangat. Perubahan pada Mas Edi tidak luput dari perhatian Santi. Suaminya yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini menjadi dingin dan sering melamun. Ia juga menjadi mudah marah, terutama jika Rahma berada di dekatnya. Suatu siang, saat Santi dan Mas Edi sedang makan siang, Mas Edi tak sengaja menjatuhkan garpunya. Rahma, yang sedang membereskan meja, segera mengambilkan garpu yang baru. Saat itu, pandangan Mas Edi tertuju pada Rahma, bukan pada istrinya. Santi menangkap momen itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Mas, akhir-akhir ini kamu kok aneh, sih?" tanya Santi suatu malam saat mereka hendak tidur. "Kamu sering lihatin Rahma kayak aneh gitu." Mas Edi terdiam sejenak. Ia tampak berpikir keras, lalu menggelengkan kepalanya. "Perasaanmu saja. Aku cuma lihat Rahma rajin bekerja." "Sudah, jangan banyak tanya. Aku lelah," jawabnya ketus. Santi merasa terluka dengan jawaban Mas Edi. Namun, ia tidak mau menyerah. Naluri seorang istri mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Sementara itu, Rahma yang mendengar percakapan itu dari kamarnya tersenyum puas. Ia tahu, rencananya berjalan lancar. Ia hampir berhasil menguasai Mas Edi sepenuhnya, dan Santi tidak bisa berbuat apa-apa. Suasana di rumah Mas Edi kian mencekam. Ketegangan antara Santi dan Rahma, yang awalnya hanya berupa tatapan sinis, kini berubah menjadi perang dingin yang nyata. Santi merasa posisinya sebagai istri terancam, sementara Rahma semakin berani dan terang-terangan menunjukkan ketertarikan pada majikannya. Perubahan pada Mas Edi juga semakin kentara. Pria yang dulu penyayang dan penyabar kini menjelma menjadi sosok asing yang dingin dan mudah tersulut emosi. Santi mencoba berbagai cara untuk mengembalikan suaminya. Ia menyiapkan makanan kesukaan Mas Edi, berdandan lebih cantik, dan mengajak suaminya berbicara dari hati ke hati. Namun, semua usahanya sia-sia. Mas Edi selalu punya alasan untuk menghindar. Setiap kali Santi mendekat, ia malah mencari-cari Rahma. Ia bahkan mulai memerintahkan Rahma untuk menemaninya bekerja di ruang kerja, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Suatu siang, saat Santi sedang menyiram bunga di halaman belakang, ia melihat Mas Edi dan Rahma sedang berbincang di teras. Rahma tertawa manja, dan Mas Edi tersenyum simpul. Tatapan matanya penuh dengan kekaguman yang aneh. Hati Santi hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Santi bergegas menghampiri mereka. "Mas, apa-apaan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku ini istrimu. Kenapa kamu malah asyik berduaan dengan pembantu?" Mas Edi terkesiap. Senyumnya langsung memudar. Ia menatap Santi dengan mata kosong, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Apa salahnya? Rahma hanya menemaniku." "Kamu cemburu tidak jelas," bentaknya, membuat Santi terkejut. Rahma, yang berdiri di samping Mas Edi, menundukkan kepalanya sambil menyunggingkan senyum tipis yang tak terlihat oleh Santi. Ia menikmati kekacauan yang berhasil ia ciptakan. Ia tahu, pelet semar mesem miliknya sudah hampir sempurna. Malam harinya, pertengkaran hebat terjadi di kamar Mas Edi. Santi menuntut penjelasan, sedangkan Mas Edi terus membela Rahma. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Mas. Tapi ini sudah keterlaluan. Aku tidak akan membiarkanmu dipermainkan oleh pembantu," teriak Santi, air matanya tak terbendung. Mas Edi menatap istrinya dengan pandangan yang kosong dan penuh amarah. "Berhenti menuduh Rahma. Kamu yang keterlaluan.
Kamu selalu curiga dan tidak pernah mengerti aku, balasnya. Pertengkaran itu berakhir dengan Santi yang terisak sendirian. Mas Edi keluar dari kamar, menuju dapur, dan menemukan Rahma sedang minum segelas air. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Rahma, mengabaikan fakta bahwa ia adalah seorang juragan dan Rahma hanyalah seorang pembantu. Rahma, dengan hati-hati, mengelus lengan Mas Edi. Di saat itulah, Mas Edi merasakan gelombang ketenangan aneh yang menenangkan amarahnya. Ia menatap Rahma, dan di matanya, tidak ada lagi Santi. Yang ada hanyalah Rahma, wanita yang kini ia yakini sebagai satu-satunya penawar hatinya. Kondisi di rumah Mas Edi sudah tidak bisa lagi dibilang normal. Mas Edi benar-benar telah dikuasai oleh obsesi anehnya terhadap Rahma. Ia tidak lagi menyentuh makanan yang dimasak oleh Santi, dan lebih sering meminta Rahma untuk menyiapkan makanannya secara terpisah. Setiap gerak-gerik Rahma menjadi perhatian utamanya, sementara Santi, istrinya yang sah, seolah tak terlihat. Santi mencoba mengajak Mas Edi berkonsultasi dengan orang tua mereka, tetapi Mas Edi menolak mentah-mentah. Ia berdalih bahwa ia sudah muak dengan Santi yang terus menuduhnya dan Rahma. Suatu sore yang cerah, saat Santi sedang menemani anaknya bermain di taman, Mas Edi menghampirinya dengan wajah dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ada kilatan aneh di matanya yang membuat Santi merinding. "Kita harus bicara," kata Mas Edi. Suaranya datar dan tanpa emosi. Santi, berharap ini adalah kesempatan untuk berbaikan, mengangguk. Mereka duduk di kursi taman, namun Mas Edi tidak menatapnya. Pandangannya kosong, jauh ke depan. "Aku sudah tidak bisa lagi. Aku muak dengan semua pertengkaran ini. Kita cerai saja," ucap Mas Edi, seolah ia sedang membicarakan hal sepele. Santi terhenyak. Dunia di sekitarnya terasa berhenti berputar. Ia menatap Mas Edi, mencari jejak kebohongan di matanya, tetapi yang ia temukan hanyalah kehampaan. "Mas, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak lucu," balas Santi, suaranya bergetar. "Aku tidak bercanda, Santi. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini. Bawa anak kita, dan jangan kembali lagi," lanjut Mas Edi. Suaranya kini terdengar seperti perintah yang tak bisa dibantah. Air mata Santi tumpah. Hatinya hancur berkeping-keping. "Kenapa? Kenapa kamu berubah seperti ini? Apa karena Rahma? Sadar, Mas. Dia cuma pembantu kita." Santi berteriak. Suaranya penuh keputusasaan. Mendengar nama Rahma disebut, mata Mas Edi berkedip, seolah ia baru saja terbangun dari tidur. Ia menoleh ke arah Rahma yang sedang membersihkan teras, lalu kembali menatap Santi dengan mata penuh amarah. "Jangan pernah lagi sebut nama Rahma dengan nada seperti itu. Dia lebih berharga darimu. Dia yang mengerti aku," bentak Mas Edi, suaranya menggelegar. Rahma, yang mendengar keributan itu, menundukkan kepalanya sambil menyunggingkan senyum kemenangan. Ia tahu, momen yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Pelet semar mesem telah bekerja sempurna. Malam itu, Santi mengemas barang-barangnya dengan hati hancur. Mas Edi tak peduli. Ia bahkan tak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya memerintahkan Rahma untuk membantunya mengangkut barang-barang Santi ke mobil. Santi dan anaknya, yang tak mengerti apa-apa, pergi dari rumah itu dengan air mata. Saat mobil yang membawa mereka menjauh, Santi melihat Rahma berdiri di teras, menatapnya dengan senyum puas. Tatapan mata Rahma itu menyimpan sebuah rahasia gelap yang Santi tidak bisa pahami. Namun ia tahu, Rahma adalah sumber dari semua malapetaka ini. Hati Santi hancur berkeping-keping. Ia pulang ke rumah orang tuanya dengan mata sembab dan batin yang remuk. Ibunya terkejut melihat putrinya datang dengan tas koper dan wajah penuh air mata. Santi menceritakan semua yang terjadi, dari perubahan sikap Mas Edi hingga keputusannya yang kejam untuk mengusir mereka. Orang tua Santi tak percaya. Mereka mengenal Mas Edi sebagai sosok yang baik hati dan sangat mencintai keluarganya.
Mereka tidak bisa membayangkan apa yang membuat menantunya berubah drastis dalam waktu sesingkat itu. Malam harinya, Santi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tatapan kosong Mas Edi dan senyum puas di wajah Rahma. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang di luar nalar. Ia merasa ini bukan tentang pertengkaran rumah tangga biasa. Ini tentang sesuatu yang lebih gelap. Teringat akan cerita-cerita para tetangga, Santi akhirnya memutuskan untuk mencari petunjuk dari sumber yang berbeda. Keesokan harinya, Santi pergi ke desa sebelah, tempat tinggal seorang kiai sepuh bernama Kiai Hasan. Kiai Hasan dikenal bukan hanya karena ilmu agamanya yang tinggi, tapi juga karena kemampuannya mendeteksi hal-hal gaib. Dengan hati penuh harapan, Santi menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia juga menceritakan tentang perannya sebagai pembantu yang menjadi penyebab kehancuran rumah tangganya. Kiai Hasan mendengarkan dengan saksama. Setelah Santi selesai bercerita, Kiai Hasan mengambil segelas air putih dan membacakan doa-doa di atasnya. Lalu ia meminta Santi untuk meminumnya. Setelah Santi meminumnya, Kiai Hasan mulai menjelaskan. Suamimu tidak bertindak atas kemauannya sendiri, Enduk. Ada kekuatan gelap yang menguasai pikirannya, ujar Kiai Hasan, suaranya pelan dan menenangkan. Pikiran dan hatinya sudah diselimuti oleh aura hitam. Itu sebabnya ia bertindak di luar akal sehat. Santi terkejut. Pelet, Kiai? Tanyanya dengan suara serak. Kiai Hasan mengangguk. Ya, ini adalah pelet yang sangat kuat. Pemasangnya bukanlah orang sembarangan. Pelet ini mengikat jiwa suamimu, membuatnya hanya melihat satu orang dan membenci yang lain. Santi menangis, campur aduk antara rasa sedih, marah, dan lega karena tebakannya tidak salah. Setidaknya, ia kini tahu apa penyebab dari semua penderitaannya. Kiai Hasan kemudian menyarankan agar Santi menemui seorang dukun yang ia kenal, yang memiliki ilmu untuk mematahkan pelet. Jangan takut, Enduk. Ilmu hitam bisa dilawan dengan ilmu putih. Doa dan niat baikmu adalah senjata terkuatmu, pesan Kiai Hasan. Dengan harapan baru, Santi pamit. Ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Ia tak lagi merasa putus asa, melainkan dipenuhi tekad untuk berjuang. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan suaminya kembali, dan mematahkan kutukan yang telah menguasai Mas Edi. Pelet Rahma memang kuat, tetapi cinta seorang istri, ia yakin, jauh lebih kuat. Berbekal harapan baru, Santi segera menemui dukun yang direkomendasikan oleh Kiai Hasan. Ia adalah seorang dukun perempuan paruh baya bernama Mbah Sastro. Tempatnya juga tak kalah terpencil dari rumah Ki Jalu, dukun yang didatangi Rahma, namun aura yang terasa berbeda. Jika di tempat Ki Jalu terasa gelap dan mencekam, di sini lebih terasa dingin namun menenangkan. Ilmu pelet itu kuat, nak, kata Mbah Sastro sambil menyalakan lilin dan menaburkan bunga 7 rupa di sebuah wadah tanah liat. Tapi setiap ilmu hitam selalu ada kelemahannya. Kita akan melawan dengan niat yang murni dan kekuatan alam. Santi duduk di hadapan Mbah Sastro, hatinya campur aduk antara takut dan tegang. Di hadapannya, Mbah Sastro mulai merapal mantra dan doa-doa. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyatu dengan hembusan angin malam. Asap dari dupa mengepul, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding gubuk. Mbah Sastro lalu meminta Santi memejamkan mata, memusatkan pikiran pada Mas Edi, dan memohon agar suaminya segera kembali. Di saat yang sama, di rumah Mas Edi, Rahma sedang menikmati kemenangan. Ia melihat Mas Edi yang sudah takluk di bawah kekuasaannya. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Tiba-tiba, ia juga merasa mual dan lemas. Perasaan tidak enak itu semakin menjadi-jadi saat ia mendengar suara bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bukan bisikan memuja seperti yang ia dengar saat melakukan ritual, melainkan bisikan-bisikan yang memaki dan mengutuknya. Rahma panik. Ia bergegas masuk ke kamarnya, melihat keris kecil yang ia gunakan untuk pelet.
Keris itu tampak bergetar pelan, mengeluarkan hawa panas yang menyengat. Rahma tahu, peletnya sedang diserang. Ia merasakan ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang bekerja, berusaha mematahkan ilmu yang ia tanamkan pada Mas Edi. Mas Edi, yang sedang menonton televisi bersama Rahma, juga merasakan sesuatu yang aneh. Pandangannya tiba-tiba kabur, kepalanya pusing, dan ia merasa seperti ada dua suara yang bertarung di dalam pikirannya. Satu suara memerintahkannya untuk tetap bersama Rahma, sementara suara lain, suara yang samar-samar ia kenali sebagai suara hati nuraninya, memanggil nama Santi dan anaknya. Mas Edi memegang kepalanya, merasa kebingungan dan kesakitan. Di gubuk Mbah Sastro merasakan perlawanan dari pelet Rahma. Matanya terpejam erat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, berjuang dengan gigih. Ia merapal mantra lebih keras, dan kali ini, Santi bisa merasakan hawa panas yang keluar dari wadah di depannya. Santi semakin fokus, membayangkan Mas Edi yang bebas dari pengaruh pelet dan kembali ke pelukannya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan suaminya kembali. Kiai Hasan, yang sebelumnya ditemui Santi, merasakan ada pertarungan gaib yang sedang terjadi. Ia segera menyusul Santi dan Mbah Sastro, bergabung dalam ritual untuk memberikan kekuatan tambahan. Di dalam gubuk reot itu, Mbah Sastro, Kiai Hasan, dan Santi menyatukan niat mereka. Mereka bertekad mematahkan pelet yang mengikat Mas Edi. Di saat yang sama, di rumah Mas Edi, Rahma merasakan kekuatan peletnya melemah drastis. Keris kecil yang ia simpan di laci sudah tidak lagi bergetar, melainkan menjadi dingin seperti es. Wajahnya yang sebelumnya tampak puas kini dipenuhi ketakutan. Ia terus-menerus memegang kepalanya yang terasa sakit tak tertahankan. Bisikan-bisikan kutukan di telinganya semakin jelas, seolah berasal dari keris itu sendiri. Mas Edi, yang masih di ruang keluarga, tiba-tiba merasakan pusingnya mereda. Kabut yang menyelimuti pikirannya perlahan menghilang. Ia melihat Rahma sedang duduk di depannya dengan wajah pucat. Mas Edi terkejut. Ia seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia melihat Rahma, bukan dengan pandangan penuh cinta, melainkan dengan tatapan bingung dan jijik. "Rahma, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Mas Edi, suaranya parau. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi, tetapi semua yang ia ingat hanya kekosongan dan beberapa fragmen bayangan gelap. Ia melihat sekeliling, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Rumahnya terasa hampa, tidak ada Santi dan anaknya di sana. Rahma, yang terkejut mendengar suara Mas Edi yang sudah normal, tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Mas Edi dengan ketakutan. "Santi di mana?" tanya Mas Edi, suaranya mulai meninggi. Ia berjalan ke kamar mereka dan menemukan kamar itu kosong. Hatinya seperti ditusuk-tusuk. Ia akhirnya menyadari kengerian yang telah ia lakukan. Semua ingatannya yang kabur tentang mengusir Santi dan anaknya kini kembali dengan jelas. Ia ingat amarahnya yang tak terkendali, kata-kata kasarnya, dan sorot mata Santi yang penuh kesedihan saat pergi. Mas Edi bergegas kembali ke ruang keluarga. Ia menatap Rahma dengan amarah yang memuncak. Kamu yang melakukannya, kan?" bentaknya, menunjuk Rahma. "Kamu yang membuatku mengusir Santi. Kamu yang menghancurkan keluargaku." Rahma tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, menangis ketakutan. Ia tidak menyangka peletnya akan gagal begitu cepat, dan ia tidak siap menghadapi amarah Mas Edi yang kini telah kembali sadar. Mas Edi, yang kini sudah sepenuhnya sadar, tidak ingin melihat Rahma lagi. Ia mengambil kunci mobilnya dan bergegas pergi, meninggalkan Rahma sendirian dalam kegelapan dan kepanikan. Rahma kini menyadari, semua ambisi dan rencananya telah hancur. Peletnya gagal, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi mengerikan yang telah diperingatkan oleh Ki Jalu. Hati Rahma hancur berantakan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Edi sudah pergi,
meninggalkannya sendirian di rumah besar yang kini terasa dingin dan sepi. Ia berteriak histeris, memanggil-manggil nama Mas Edi, berharap pria itu akan kembali. Namun, yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Sambil menangis tersedu-sedu, Rahma berlari ke kamarnya. Ia mengambil keris semar mesem dari laci. Keris itu kini terasa sangat dingin, seolah semua kekuatannya telah sirna. Rahma memeluk keris itu, berharap keajaiban datang dan mengembalikan Mas Edi padanya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Sakitnya lebih parah dari yang ia rasakan saat peletnya diserang. Ia juga merasakan wajahnya panas dan perih. Rahma bergegas ke kamar mandi dan melihat bayangannya di cermin. Rahma menjerit. Di sana, ia melihat wajah yang bukan wajahnya. Kulitnya yang tadinya kencang kini dipenuhi kerutan-kerutan halus. Rambutnya, yang tadinya hitam, kini dihiasi uban di beberapa bagian. Lingkaran hitam dan cekung mengelilingi matanya. Wajahnya menua dengan sangat cepat, seolah waktu tiba-tiba berputar 100 kali lebih cepat. Rahma menjerit histeris. Ia tidak bisa percaya apa yang terjadi pada wajahnya. Ia menggosok-gosok wajahnya dengan air, mencoba menghapus kerutan-kerutan itu, tetapi sia-sia. Wajahnya yang tua itu seolah menertawakannya, mengejek semua ambisi yang telah ia bangun. Tiba-tiba, ia mengingat kembali perkataan Ki Jalu. Jika pelet ini gagal, ia akan berbalik menyerangmu. Wajahmu akan menua, akal sehatmu akan hilang, dan hidupmu akan berakhir sendirian dalam penyesalan. Rahma terjatuh ke lantai. Tangisannya berubah menjadi tawa pahit. Ia tertawa karena ia begitu bodoh, begitu serakah. Ia mengabaikan semua peringatan, demi ambisi yang kini malah menghancurkan dirinya sendiri. Rahma mulai merasa gila. Ia berbicara sendiri, tertawa dan menangis di saat yang sama. Ia memandang bayangannya di cermin, dan di matanya, ia melihat bukan lagi dirinya yang dulu, melainkan seorang wanita tua yang putus asa. Kondisi Rahma yang semakin memburuk tidak luput dari perhatian para tetangga. Mereka mendengar teriakannya, melihatnya berbicara sendiri, dan menatap wajahnya yang tiba-tiba menua. Rahma, yang dulunya adalah sosok pembantu yang pendiam, kini menjadi tontonan dan bahan gosip. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu, ada sesuatu yang aneh dan mengerikan sedang menimpa Rahma. Rahma kini tidak peduli lagi. Ia hanya ingin Mas Edi kembali. Ia mengambil keris semar mesem, menciumnya, dan bergumam, Mas Edi akan kembali. Ia mencintaiku. Ia pasti akan kembali. Rahma terus mengulang kalimat itu, berharap suaminya yang sudah sadar akan kembali padanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia kini hanyalah sebuah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia adalah peringatan hidup bagi siapapun yang berani bermain-main dengan ilmu gelap. Pintu rumah orang tua Santi terbuka. Mas Edi berdiri di sana, dengan wajah penuh penyesalan dan air mata. Ia melihat Santi yang terkejut, dan anaknya yang sedang bermain. Perasaan bersalah dan rindu membanjiri hatinya. Ia mendekati Santi, berlutut, dan memohon maaf. Santi, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak sadar. Ucap Mas Edi, suaranya parau. Santi, yang masih dipenuhi luka, menangis. Namun, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Ia memeluk Mas Edi, tahu bahwa suaminya yang asli sudah kembali. Mas Edi menceritakan semua yang ia ingat, tentang bayangan-bayangan gelap dan bisikan-bisikan aneh di kepalanya. Santi pun menceritakan tentang Kiai Hasan, Mbah Sastro, dan perjuangannya untuk mematahkan pelet. Mereka berdua berpelukan, berjanji untuk melewati cobaan ini bersama-sama. Sementara itu, di desa, kabar tentang Rahma sudah menjadi rahasia umum. Para tetangga berbisik-bisik, melihat sosok wanita tua dengan rambut acak-acakan yang berjalan sendirian, berbicara sendiri. Wajahnya yang keriput dan tatapannya yang kosong menjadi bukti nyata dari kegagalan pelet yang ia lakukan.
Anak-anak kecil takut melihatnya, dan para ibu seringkali melarang anak-anak mereka mendekati rumah Mas Edi. Rahma, di sisi lain, tidak peduli dengan semua gunjingan itu. Pikirannya sudah tidak lagi waras. Ia masih percaya bahwa Mas Edi akan kembali. Setiap hari ia duduk di teras, menunggu Mas Edi pulang. Ia mengelus-elus keris semar mesemnya, yang ia yakini akan membawa Mas Edi kembali padanya. Ia bahkan sesekali menyanyikan lagu-lagu sedih, berharap suaranya bisa sampai ke telinga Mas Edi. Mas Edi dan Santi memutuskan untuk tidak kembali ke rumah mereka dulu. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama orang tua Santi, mencoba menyembuhkan luka dan membangun kembali hubungan mereka. Mas Edi menyadari betapa berharganya keluarganya, dan ia menyesali semua perbuatannya saat berada di bawah pengaruh pelet. Santi, meskipun terluka, berusaha untuk memaafkan suaminya. Ia tahu bahwa Mas Edi adalah korban. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa iba pada Rahma. Ia tahu bahwa Rahma telah membayar mahal atas keserakahannya. Ia dan Mas Edi kini memiliki tugas baru, menyembuhkan diri mereka sendiri, dan memastikan bahwa kejadian mengerikan ini tidak akan pernah terulang lagi. Di akhir cerita, Mas Edi dan Santi memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Mereka telah menghabiskan waktu bersama orang tua Santi, membangun kembali fondasi keluarga yang sempat hancur. Mas Edi, yang kini kembali menjadi sosok penyayang dan bijaksana, berjanji untuk selalu menjaga keluarganya. Santi, meskipun luka batinnya belum sepenuhnya sembuh, berusaha untuk memaafkan dan melupakan kejadian pahit itu. Pada suatu sore yang tenang, saat Mas Edi dan Santi sedang duduk di teras, mereka melihat sosok Rahma berjalan di jalanan depan rumah. Wajahnya yang keriput dan tua, rambutnya yang kusut, serta tatapan matanya yang kosong, membuat mereka berdua terdiam. Rahma tidak lagi memakai seragam pembantu, melainkan pakaian lusuh yang kotor. Ia berjalan sambil sesekali tertawa sendiri, berbicara dengan keris semar mesem yang terus ia genggam erat. Ia masih memanggil-manggil nama Mas Edi, berharap pria itu akan datang menjemputnya. Melihat kondisi Rahma yang mengenaskan, hati Santi dipenuhi dengan rasa iba. Ia tahu bahwa Rahma telah membayar mahal atas keserakahannya. Ia juga sadar bahwa Rahma adalah korban dari ambisinya sendiri. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa melihat Rahma yang kini menjadi pengingat mengerikan tentang bahaya ilmu hitam dan ambisi yang buta. Mas Edi menggenggam tangan Santi, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ia menatap Rahma, lalu kembali menatap Santi. "Kita beruntung, Santi. Kita diselamatkan," bisiknya. Santi mengangguk, air matanya menetes. "Ya, Mas. Kita diselamatkan," jawabnya. Rahma, di sisi lain, tidak pernah kembali ke kehidupan normal. Ia menjadi sosok misterius di desa, pengingat hidup tentang bahaya pelet semar mesem. Orang-orang desa menjauhinya, takut akan tatapan kosongnya dan bisikan-bisikannya yang tidak jelas. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kegilaan, terus menunggu Mas Edi yang tidak akan pernah kembali. Mas Edi dan Santi akhirnya menjalani kehidupan mereka dengan damai. Mereka membesarkan anak mereka, dan hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, setiap kali mereka melihat Rahma di jalanan, mereka selalu teringat akan sebuah pelajaran berharga, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang gelap, dan setiap perbuatan jahat akan selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Mas Edi dan Santi akhirnya menjalani kehidupan mereka dengan damai. Mereka kembali ke rumah, membersihkan setiap sudut dari sisa-sisa energi negatif yang ditinggalkan Rahma. Rumah yang tadinya terasa dingin dan mencekam kini kembali hangat, dipenuhi tawa dan cinta. Mas Edi, yang kini lebih menghargai keluarganya, berjanji pada Santi bahwa ia akan selalu menjaga mereka. Santi pun, dengan hati yang lapang, menerima kembali suaminya. Mereka berdua menyadari bahwa cobaan yang mereka hadapi telah membuat hubungan mereka lebih kuat. Sementara itu, Rahma tetaplah menjadi sosok yang menyedihkan di desa.
Wajahnya yang tua dan pikirannya yang gila adalah akibat nyata dari kegagalan Pelet Semar Mesem. Ia tidak lagi bekerja, tidak lagi memiliki rumah, dan tidak lagi diinginkan oleh siapapun. Setiap hari ia terlihat berjalan sendirian, berbicara dengan keris kecil yang ia genggam erat, seolah itu adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Beberapa orang desa, yang merasa iba, sesekali memberinya makanan, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Rahma menjadi pengingat mengerikan akan bahaya ambisi yang buta dan jalan pintas yang salah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini sangatlah jelas. Pertama, keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali akan menghancurkan diri sendiri. Rahma, yang menginginkan kekayaan dan status, mengambil jalan pintas yang berbahaya. Ia tidak peduli dengan perasaan orang lain ataupun konsekuensi yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, ia mendapatkan apa yang ia tanam, kehancuran dan penderitaan. Kedua, cinta sejati dan ketulusan hati akan selalu menang melawan kekuatan gelap. Santi tidak menyerah saat rumah tangganya diambang kehancuran. Ia berjuang dengan niat yang tulus untuk menyelamatkan suaminya. Kekuatan doanya, dibantu oleh kiai dan dukun yang bijak, terbukti lebih kuat daripada ilmu hitam yang digunakan Rahma. Ini menunjukkan bahwa cinta, ketulusan, dan niat baik memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari kebencian dan ambisi. Ketiga, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Rahma tidak hanya kehilangan Mas Edi, tetapi juga kehilangan segalanya, kecantikan, akal sehat, dan kebahagiaan. Ia harus membayar mahal atas kesalahannya. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada kebaikan yang datang dari perbuatan jahat, dan setiap tindakan akan kembali kepada pelakunya. Kisah ini adalah penutup yang sempurna, meninggalkan kita dengan pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan penerimaan diri. Kisah Rahma menjadi legenda di desa itu, sebuah cerita horor yang diceritakan dari generasi ke generasi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang terjerumus ke dalam kegelapan ambisi dan keserakahan.